Delegasi adalah salah satu skill yang crucial bagi entrepreneur dan manager. Suatu quote menarik dari Steve Jobs, "Deciding what not to do is as important as deciding what to do." Jadi sangat penting bagi entrepreneur atau manager bisa mendesain mana yang bisa dia delegasikan, mana yang dia tidak perlu lakukan. Dia harus fokus ke tugas yang lebih strategik. Menurut survei dari Gallup ya, dari 143 CEO dari perusahaan Inc. 500, itu ada 3 benefit dari perusahaan yang memiliki delegator yang ulung ya, delegator yang luar biasa. Yang pertama, pertumbuhan bisnis mereka itu terjadi peningkatan. Yang kedua, revenue atau income itu juga otomatis akan meningkat. Dan yang ketiga, jadi adanya lapangan pekerjaan baru yang terbuka. Karena dua tadi, pertumbuhan bisnis growth-nya bagus dan income bertambah, otomatis banyak posisi-posisi baru yang tercreate di perusahaan tersebut. Bagi manajer sendiri, delegasi ini ada 2 hal penting. Yang pertama, selain membantu mengurangi load dengan tujuan tadi 3 benefit, dia juga membantu mengurangi stres karena Anda bisa mendelegasikan kepada tim atau staf Anda yang Anda rasa lebih qualified, lebih cocok mengerjakan tugas itu dibandingkan Anda. Dengan delegasi, trust akan terbangun. Ya tentunya Anda sebagai manajer, Anda harus memberikan trust itu terlebih dahulu sebelum Anda bisa mendapatkan, dan delegasi adalah salah satu caranya. Beberapa ciri manajer yang kelihatannya delegation skill-nya harus dipertanyakan. Yang pertama, inbox email sering penuh dan kadang-kadang banyak message, banyak email yang tidak dibalas. Padahal message ini penting gitu ya. Sering bekerja overtime, terutama pada tugas-tugas yang dia pikir hanya dia yang bisa kerjakan. Yang ketiga, dia ada memberikan delegasi sih ke staff, tapi sering salah, tidak komplit, dan sering miss the time. Jadi deadline-nya harusnya sekarang, tapi staffnya memberikannya sudah terlambat gitu ya. Yang keempat, dia sering melakukan rework ulang pekerjaan dari staff yang dia sudah delegasikan. Staff kasih ke dia kerjakan ulang sendiri dengan cara dia, karena katanya ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang kelima, kadang-kadang staff yang diberikan tugas delegasi itu banyak yang merasa di tim dia ya, banyak yang merasa nggak prepare karena nggak tahu resourcesnya apa, dan yang kedua dia merasa dia nggak punya otoritas, jadi trust belum terbentuk. Biasanya manajer ini sering intervensi pada proyek yang dikerjakan timnya. Dia tidak percaya sepenuhnya, dia tidak memberikan kebebasan how-nya kepada timnya, dan dia mulai melakukan micromanaging. Ciri-ciri ini sangat membantu Anda untuk merefleksikan ya, apakah Anda adalah seorang manajer yang mungkin delegation skill-nya perlu di up level. Nah, yang berikutnya bingung nih, sebenarnya tugas-tugas apa sih yang bisa didelegasikan? Kalau Anda lihat di postingan saya di LinkedIn, saya udah ada posting di atas, itu ada 3 tugas yang sebaiknya Anda nggak delegasikan. Nah, kira-kira yang membantu Anda memilah ya, kira-kira tugas apa yang perlu saya delegasikan? Ya, jadi di sini ada 3 hal. Yang pertama, aktivitas atau tugas yang Anda lakukan berulang kali. Berulang di sini bisa misalnya per minggu Anda selalu melakukan, misalnya weekly report ya, atau mungkin laporan bulanan, setiap minggu, setiap periode itu berulang. Nah, bukan berarti delegasi di sini Anda melimpahkan semuanya kepada staf Anda, tapi mungkin 75% Anda sudah membagi-bagi bagian mana yang bisa dibantu oleh staf A, staf B, tapi Anda mereview yang area strategiknya atau wrap up summary-nya atau executive summary-nya. Yang kedua, Anda bisa melakukan delegasi kalau pekerjaan itu terkait pengumpulan data, pengumpulan informasi yang sangat detail. Biasanya ada proses audit atau ada proses permintaan data yang sangat detail, sangat banyak gitu ya. Ya tentu Anda sudah mempersiapkan dulu goalnya seperti apa, targetnya, dan Anda bisa delegasikan kepada tim Anda. Dan biasanya permintaan seperti ini juga berulang kan ya. Yang ketiga, Anda harus siap mendelegasikan peran pengganti Anda.
Maksudnya peran pengganti di sini gini, sering banget di company itu banyak banget meeting. Dari level A sampai ke bawah itu Anda biasanya diundang. Nah, pinter-pinterlah Anda membagi waktu, meeting mana yang benar-benar Anda harus datang karena kontribusi Anda sangat vital di sana, dan meeting mana yang Anda hanya sebagai mendengar, atau meeting yang hanya membagikan informasi. Mungkin Anda bisa meng-assign staff yang Anda percayai untuk bisa mewakili Anda. Ya tentu Anda harus bekali juga ya, bahwa dia harus mempersiapkan diri, dia harus membuat minutes of meeting dan sebagainya. Jadi 3 hal ini, pekerjaan yang repetitif, pekerjaan yang bersifat mengumpulkan informasi dan sangat detail, dan ketiga, peran pengganti Anda, terutama dengan banyaknya meeting dan persiapan ini itu ya. Yang berikutnya ini penting banget. Bu, saya sudah tahu nih tugas A saya mau delegasikan, tapi saya bingung, staff saya ini ada 10 di bawah saya. Kira-kira apa yang saya harus perhatikan? Waktu saya sudah tahu tugasnya, saya belum tahu orangnya, saya mau matching. Nah, kira-kira apa yang saya harus consideration ya di sini? Ada 3 hal. Yang pertama, Anda harus pikirkan dulu project atau tugas ini, thinking skill apa yang dibutuhkan. Mungkin butuh kemampuan untuk problem solving, atau harus creative design, ya, dia harus menciptakan sesuatu, atau cukup logical thinking. Jadi Anda harus perhatikan dari sisi thinking skill apa yang dibutuhkan. Yang kedua, Anda harus melihat tugas itu, tugas yang Anda berikan, aktivitas apa yang terlibat di dalamnya, dan resources apa yang dibutuhkan. Oh, misalnya dia harus menggunakan software tertentu, dia harus menggunakan perpaduan aplikasi A dan B baru bisa menghasilkan. Ya, jadi Anda harus lihat aktivitas detailnya dan juga tools atau resources apa yang digunakan. Dia harus dapatkan data dari mana saja. Yang ketiga penting banget, interpersonal skill apa yang dibutuhkan untuk dia bisa menyelesaikan tugas ini. Jangan-jangan dia bukan cuma harus negotiate dengan internal staff, tapi dia juga harus negotiation dengan vendor, dengan supplier gitu ya. Berarti Anda sudah tahu communication, negotiation, dia harus kuasai. Jadi semoga tips ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa share ke teman Anda atau Anda praktekkan secara berkala. Salam Alpha Code.